Dan saya percaya, saya berdoa dengan Tuhan sudah jauh-jauh dari Indonesia, dari Surabaya ke sini. Ya mungkin sekitar 25 jam menempuh perjalanan. Saya meninggalkan anak-anak saya di Surabaya dengan oma, ya mama saya. Saya berdoa supaya perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh perjalanan yang disertai oleh Tuhan, sehingga ketika saya ada di sini, sungguh-sungguh berkat Tuhan melimpah atas hidup kita masing-masing. Amin. Saya berdoa dengan Tuhan supaya perjalanan ini tidak menjadi percuma. Sebab saya percaya ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Dia akan memberkati kita semua. Amin. Ya, saya datang bersama dengan istri, puji Tuhan, dan saya bersuka cita bersama dengan saudara. Nah, hari ini, pagi ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ya, ide khotbah ini sebenarnya ketika saya membaca sebuah buku dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Bevere. John Bevere suatu saat diundang oleh satu kota di daerah Brasil untuk mengadakan KKR, saudara. Dan judul dari KKR itu adalah KKR Kesembuhan. Banyak orang yang datang di KKR itu. Ya, disewakan sebuah gedung dengan kapasitas 5.000 orang. Penuh sesak. Ya, penuh sesak orang memadati gedung itu. Mereka ingin sembuh, ingin macam-macam, ingin melihat hamba Tuhan lah, macam-macam motivasinya. Ya, ketika puji-pujian dimulai, cukup luar biasa sebenarnya. Ya, tapi John Bevere sementara di belakang, dia tipis sekali, dia nggak merasa hadirat Tuhan ada di gedung itu. Saudara, bagi seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan, bukan sekedar berkhotbah bagus, bukan sekedar itu, tapi pengurapan penyertaan Tuhan itu sangat penting. Amin. Makanya itu ketika dia rasa bahwa Tuhan gak begitu hadir dan daerah itu begitu kering, gedung itu menjadi kering dan rasanya hampa. Mereka nyanyi cukup semangat tapi kok kering ya, ada apa ini? Si John Bevere menjadi sangat ketakutan, tiba-tiba dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan where are you, di mana Tuhan ini? Ya. Sampai dia mulai mengutip Alkitab. Alkitab kan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Kan Tuhan hadir di situ. Tapi aku kok gak merasa kehadiran Tuhan. Gimana ini? Aku gak bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan adalah Engkau di dalam hadiratmu. Dan ini judulnya jelas. KKR Kesembuhan Ilahi. Yang sakit ini bagaimana? Aku gak bisa menyembuhkan. Aku gak punya power apa-apa. Cuman Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Di tengah-tengah ketakutan dia mulai berdoa. Dia berlutut. Di belakang panggung itu dia berdoa sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia dengan jelas sekali. John, orang-orang ini datang hanya ingin melihat mujizat. Mereka yang sakit ingin disembuhkan. Tidak salah. Mereka datang ke sini motivasinya hanya ingin sembuh. Tapi sesungguhnya seharusnya mereka tahu bahwa di balik semua mujizat ada satu pribadi yang harus dirindukan, namanya Yesus Kristus. Di atas segala mujizat, di atas segala berkat, di atas segala apa yang diharapkan manusia, ada satu pribadi yang layak disembah, yang layak dirindukan, yang layak dirindukan oleh semua orang, namanya Yesus Kristus. Mereka datang ini hanya ingin melihat mujizat, mereka datang hanya berjumpa, ingin melihat hamba Tuhan dan lain sebagainya. John Bevere sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mengganti kehadiran Tuhan di situ. Lalu begitu waktunya tiba, John Bevere lalu berkata, biasanya hamba Tuhan memperkenalkan diri, oh saya John Bevere, saya dari kota ini, saya punya istri dan anak dan sebagainya. Tapi kali itu John Bevere langsung berbicara kepada mereka, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Anda ke tempat ini, di KKR ini yang berjudul Kesembuhan Ilahi, Anda cari siapa? Kalau you cari saya, kalian tidak akan dapat apa-apa. Kalau Anda ingin melihat saya saja, Anda gak dapat apa-apa. Aku adalah orang biasa yang tidak bisa pernah menyembuhkanmu. Tidak akan pernah. Kalau Anda cari saya, Anda salah benar. Yang Anda cari seharusnya Yesus Kristus Tuhan. Di atas dari semuanya. Siapa yang kau rindukan hari ini? Apa kau cuma ingin sembuh? Bagi Tuhan untuk menolongmu itu gampang seperti membalikkan tangan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkanmu. Tapi lebih daripada segalanya itu, seharusnya Anda tahu ada satu pribadi yang lebih daripada sekedar mujizat yang kau terima. Yang namanya Yesus yang layak dipuji dan layak dirindukan oleh kita semua. Anda datang mau ketemu siapa hari ini? Please jangan dukakan dia. Ayo semua orang harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kau cari haruslah pribadi Yesus.
Sementara dia bilang begitu, sudah ada beberapa orang menyadari akan kesalahan mereka. Tiba-tiba mereka mulai menangis. Ya mereka tiba-tiba mulai keluar dari bangku mereka dan mulai berlutut dan minta ampun dengan Tuhan. Motivasi mereka cuma ingin sembuh. Mereka tidak lebih daripada itu. Yang seharusnya mereka tahu bahwa pribadi Yesus lebih dari segalanya. Ketika terjadi sebuah pertobatan massal di gedung itu. Orang-orang mulai menyadari, mereka mulai menangis dan mereka mulai berlutut di hadapan Tuhan. Mereka ada beberapa orang yang mulai mencari wajah Tuhan. Tiba-tiba gak usah khotbah kesembuhan. Tidak perlu khotbah kesembuhan. Tiba-tiba yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Yang tuli tiba-tiba mendengar. Ketika nama Yesus ditinggikan, ketika nama Yesus dirindukan. Maka saya percaya disitulah berkat dicurahkan. Halo amin. Halo amin saudara. Dalam ibadah ini juga. Dalam ibadah ini biar tiap orang tahu bahwa hari ini ketika Anda beribadah. Bukan hanya ketemu dengan saya. Ya, kehormatan buat saya kalau Anda mau ketemu dengan saya, puji Tuhan. Atau mau melihat Pastor Joe. Bukan hanya itu. Tapi hari ini kita berkumpul karena kita ingin rindu berjumpa dengan satu pribadi namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Kita rindu berjumpa dengan Dia Allah yang besar. Dan waktu kita memuji karena sebuah kerinduan yang besar. Waktu kita memuji Tuhan, pujian yang dinaikkan itu jelas berbeda. Bukan sekedar kebiasaan di hari Minggu kita nyanyi. Bukan kebiasaan di hari Minggu kita cuma nyanyi. Kemarin 2 hari saya berbicara kepada para pelayan Tuhan Praise and Worship. Bahwa Praise and Worship, pujian penyembahan itu bukan sekedar musik. Bukan sekedar nyanyian. Praise and Worship itu jauh berbicara tentang kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Ketika kita datang di tempat ini, waktu kita nyanyi dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita, karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, oh ada di sini ya. Oke, paling gampang ya. Oke, Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang apa? Halo, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas mana? Puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Jadi sebenarnya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian penyembahan umatnya. Jadi ketika Anda nyanyi tadi lagu apa? Tuhan apa tadi? Sanggup percaya. Gimana sih lagunya tadi? Ya gitu kan, saya nggak hafal lagu itu. Ya, ketika kita nyanyi misalnya, ya nyanyi lagu untuk Tuhan. Waktu Anda nyanyi dengan kesungguhan hati Anda, maka percayalah detik itu Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka kekuatan baru ada di sana. Katakan amin. Iman yang baru ada di sana. Mujizat Tuhan lakukan di situ. Tuhan itu bertakhta di atas pujian. Sehingga ketika kita melakukan pujian penyembahan. Ketika kita memuji Tuhan. Sebenarnya kita sedang membangun sebuah takhta buat Tuhan. Untuk dia bertakhta di situ. Ketika Tuhan bertakhta di situ. Maka mujizatnya. Kesegaran di dalam hati kita. Mujizat pengharapan yang baru. Mujizat di dalam iman yang meningkat. Itu ada di sana saudara. Makanya ibadah pujian penyembahan itu bukan mengisi waktu. Halo, amin. Pujian penyembahan adalah sebuah bagian di mana Allah bisa bergerak dan menjamah kita. Karena tiap orang yang datang di gereja seharusnya mereka tahu bahwa ketika mereka nyanyi sebenarnya mereka sedang memberikan sebuah takhta. Membangun sebuah takhta untuk Allah duduk di sana. Dan ketika Anda mulai menyanyi dengan sungguh-sungguh tadi, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di sana. Kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru ada di sana untuk menjamah kehidupan kita. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang kadang kita ini mengalami jalan buntu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada hal yang kita mungkin gak pernah bisa tahu apa yang terjadi.
Satu hari kami menikah, tahun 98 kami menikah. Ya, sebagai pasangan muda kami senang banget. Dan saya sebagai orang muda juga ingin punya pengharapan untuk cepat ya punya anak dan lain sebagainya. Tahun pertama kami nggak dikasih anak, tahun kedua nggak dikasih, tahun ketiga nggak dikasih anak. Lalu saya mulai nggak enak, kok lama banget ya istri saya nggak hamil-hamil. Lalu saya periksakan diri kami ke dokter. Lalu ketika istri saya diperiksa, istri saya normal. Tapi ketika saya diperiksa, saya diputuskan mandul, nggak bisa punya anak. Ya, keputusan dokter adalah asusperma, tidak ada spermanya. Jadi saya diputuskan mandul. Saya nggak suka dengan dokter itu, saya pindah dokter lain. Ya, karena dia berani sekali memutuskan itu pada saya. Saya pindah dokter lain. Di dokter yang lain juga keputusan sama, asusperma, nggak bisa punya anak. Saya nggak suka dokter lain, saya pindah lagi. Sampai 4 dokter menyatakan bahwa saya mandul, nggak bisa punya anak. Saya nggak bisa punya anak. Saudara, itu seperti sesuatu yang menimpa hidup saya yang nggak enak banget, saudara. Kakak saya, 2 kakak saya, kakak pertama dan kakak kedua begitu mudah punya anak. Tapi giliran saya nggak bisa punya anak. Waduh, itu menjadi sebuah tekanan tersendiri buat saya. Itu seperti saya masuk di lembah baka yang sangat menakutkan buat hidup saya. Sampai satu hari saya lagi persiapan untuk KKR dan pagi itu setelah berdoa dengan istri saya, lalu istri saya tidur, jam 1 pagi saya bangun, saya duduk di meja belajar saya, sambil saya mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saya nyanyi lagu yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya nyanyi lagi itu dan saya menyembah Tuhan, saya menangis di hadirat Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan ada di kamar saya seorang diri. Tiba-tiba di hati saya seperti ada suara begini, Yudi, apakah kau mengasihi aku? Saya tahu itu Tuhan yang berbicara buat saya. Yudi, apakah kau mengasihi aku? Saya bilang, Tuhan, I love you so much. Aku sangat mengasihimu. Saya mencoba untuk mewakilkan hati saya kepada Tuhan dengan cara begini. Saya mencoba untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah 3 tahun menikah dan belum dikasih anak, belum dikarunia anak. Kalau Tuhan tanya, Yudi, apakah kamu kepingin punya anak? Saya mau bilang, Tuhan, aku sangat ingin punya anak. Sangat ingin punya anak. Tapi Tuhan perlu tahu ya pagi ini, di tengah-tengah orang lain terlelap tidur, Tuhan perlu tahu satu ini, bahwa kasihku kepadamu jauh lebih besar daripada sekedar keinginanku punya anak. Tiba-tiba di saat saya berkata, kalau seandainya kamu gak dikasih anak gimana? Itu berat, pertanyaan yang cukup berat buat saya untuk menjawabnya. Saya nangis sejadi-jadinya di hadirat Tuhan itu. Lalu dengan terbata-bata saya bilang, Tuhan, aku rela gak dikasih anak gak apa-apa. Asal satu ini Tuhan, ini kan sebentar lagi mau KKR. Biar mataku ini melihat ada banyak orang-orang yang diselamatkan hari itu. Bagi saya kebangunan rohani itu bukan penyegaran orang Kristen. No, bagi saya kebangunan rohani adalah berpindahnya orang yang ada dalam kegelapan, yang belum kenal Yesus, harus menerima Yesus pertama kali dalam hidupnya. Itu bagi saya begitu. Saya bilang, Tuhan, aku minta ada banyak orang yang diselamatkan lewat ibadah KKR ini. Aku minta ada banyak orang-orang yang non-Kristen yang belum kenal Tuhan. Hari itu datang dalam ibadah dan ketika mereka mendengar Injil ini, supaya mereka bertobat. Itu aja Tuhan. Nggak dikasih anak, nggak apa-apa, aku rela. Berat buat saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk tahu apa yang terbaik buat hidup saya. Jadi saya dilawat Tuhan sampai pagi, saya nangis di hadirat Tuhan, saya berlutut jidat sampai di lantai, saya mengalami jamaah Tuhan. Pagi itu lalu saya cerita dengan istri saya bahwa tadi malam aku dilawat Tuhan dan aku mau fokus kepada KKR. Istri saya setuju, oke kita dukung, kita sama-sama berdoa buat KKR. Dan pada hari hanya, saudara, mata saya melihat hal yang luar biasa. Dari ratusan orang yang maju ke depan, dari ratusan ketika mereka di altar, kalau siapa yang mau terima Tuhan, siapa yang mau diselamatkan, ada ratusan orang maju ke depan untuk memenuhi panggilan altar call itu. Dari ratusan orang itu 90 orang murni, orang yang belum kenal Yesus hari itu pertama kali terima Yesus. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka menerima Tuhan. Ketika saya melihat itu, saya berkata, Tuhan, thank you, cukup sudah. Aku melihat ini cukup. Thank you buat semuanya ini. Gak apa-apa Tuhan,
Aku bersuka cita, mataku ini melihat kebangun rohani hari ini. Tapi Tuhan kalau memberkati kita nggak separuh-paruh. Amin. Dia memberkati kita sampai pada kesempurnaannya. Hari itu, beberapa hari kemudian istri saya ini, maaf ya, berkata begini, telat datang bulan. Dia berkata, kok aku telat datang bulan. Ya saya bilang ini, oke, tiap bulan juga telat, tapi nggak jadi-jadi. Gitu kan. Ya, saya nggak ngomong begitu sih, nanti menyakiti hatinya kan begitu. Jadi saya dalam hati aja. Akhirnya karena dia mau ulang tahun hari itu, akhirnya saya belikan hadiah sama plus ini alat tes kehamilan. Ya, jadi kado dulu, kado. Oh dia seneng, terima kasih. Lalu yang kedua, tolong dites gitu kan saudara. Begitu dites, sudah dites di kamar mandi dia teriak. Wah, saya pikir dia jatuh dari kamar mandi. Oh saya lalu cepat-cepat di kamar mandi, ada apa? Dua. Yang pengalaman 1 itu negatif, 2 itu positif, betul? 2, oh, saya masih nggak percaya 2. Hah, kok bisa 2? Wah luar biasa ini. Paginya saya bawa ke dokter, ya kira-kira jam 8 pagi saya bawa ke dokter. Lalu diperiksa di dokter itu diperiksa, dilihat begini. Kok nggak ada ini? Dalam hati saya nggak jadi, gitu. Sudah biasa nggak jadi kan begitu. Mana Pak nggak ada, mana Pak nggak ada Pak. Aduh dalam hati saya udah nggak jadi deh nggak apa-apa. Tapi sebelum itu selesai tiba-tiba sebentar kok ada yang berdenyut ya sebentar. Nggak tahu bersembunyi di area mana gitu loh. Lalu oh ada Pak, selamat Pak, anak Bapak baru 2 minggu. Waktu saya mendengar itu wow, istri saya jadi hamil, iya. Istri Bapak hamil, wah saya bersuka cita saudara. Akhirnya anak saya lahir, anak yang pertama. Ya keren, ganteng abis saudara ya. Kayak bapaknya, udah habis, wah keren, seneng gitu. Akhirnya, waduh seneng saya saudara. Punya anak 1, saya bilang kepada Tuhan, dikasih anak 1 gak apa-apa ya Tuhan. Thank you, 1 aja gak apa-apa. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya mau pergi ke Manado untuk perintisan sebuah gereja di Manado. Saya ini ingin ajak istri saya untuk melihat sana, untuk cari rumah kontrakan dulu di sana karena kami akan merintis gereja di situ. Saya mau ajak dia, istri saya pusing-pusing nggak enak, benar ya, nggak enak. Sebelumnya saya pernah khotbah di sebuah perusahaan, saya diundang lalu saya saksi ini. Saya dengan kata-kata ini saya beriman dengan posisi mandul, dengan posisi keputusan dokter mandul nggak bisa punya anak, tapi saya percaya miracle yang kedua akan terjadi, anak kedua saya akan lahir. Wow, semua tepuk tangan gitu. Dan betul ketika saya mau ajak istri saya ke Manado untuk pelayanan di situ, istri saya nggak enak, badannya panas-panas nggak enak. Akhirnya saya bawa ke dokter langganan gereja, saya suruh periksa. Ketika diperiksa, dokter ini bilang gini, istrimu nggak apa-apa, jangan-jangan dia hamil. Coba diperiksa aja ke lab, jangan-jangan dia hamil. Saya dalam hati, masa? Aku ini asusperma kok, aku ini mandul, masa bisa? Coba, akhirnya saya periksakan saudara, periksakan ke iseng-iseng berhadiah, diperiksakan ke lab gitu, diperiksa, begitu diperiksa hasilnya istri saya sudah hamil 2 bulan, nggak terasa banget. Lalu istri saya sejak hari itu bilang gini, kamu jangan ngomong beriman lagi ya. Kalau ngomong 5 kali anak kita jadi 5 nanti. Jadi saya pun hari ini gak ngomong beriman, saya gak ngomong beriman. Cukup 2 anak program pemerintah KB ya, cukup 2 anak. Mujizat bagi Tuhan itu gampang melakukannya. Halo, amin. Lebih daripada itu adalah bagaimana kita hari ini menghargai Kristus di hidup kita. Pujian penyembahan itu seharusnya ditujukan kepada Tuhan. Dia layak menerimanya. Makanya dalam ibadah ini bukan seperti kebiasaan tiap minggu kita jam 10 kita ada di ICCC. Agak susah ya. ICCC hanya untuk ibadah. No, di tempat ini Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Halo, amin. Saya percaya dalam Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Dia tidak akan pernah mengalami kekeringan, tapi dia akan mengalami jamahan Tuhan setiap waktu. Karena itu dalam ibadah praise and worship, please. Praise and worship itu bukan mengisi acara, bukan mengisi waktu. Bagi saya praise and worship dan khotbah itu nilainya sama. Karena ketika kita memuji Tuhan, Allah bisa melawat kita. Allah bisa mengubah kita, Allah bisa menyembuhkan kita, Allah bisa memulihkan keadaan kita lewat pujian penyembahan. Katakan amin. Halo, amin. Karena itu saudara, waktu pujian penyembahan, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Dengan sengaja masuk, coba buka di Mazmur pasal yang ke-100 coba. Mazmur pasal yang ke-100, lihat.
ayat yang keempat. Mazmur pasal yang 100 ayat yang keempat. Atau oke, ayat pertama aja deh sampai yang kelima ya, saya akan bacakan. Mazmur pasal 100 ayat pertama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah, apa saudara? Melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alkitab berkata masuklah. Kata masuklah itu adalah sebuah perintah, masuklah. Ada kata lah di situ, berarti ada sebuah perintah. Dengan sengaja kita masuk ke pelataran Tuhan. Kita dengan sengaja men-set hati kita. Bahwa nanti dalam ibadah aku akan mempersiapkan hatiku benar-benar. Dengan sengaja Anda masuk di hadirat Tuhan. Lalu Anda memuji dengan sebuah kerinduan. Itu yang seharusnya ada di hati kita. Dengan sengaja Anda men-set hatimu untuk ada di hadirat Tuhan. Anda dengan sengaja memuji Tuhan ketika Anda mengangkat tangan. Saya berkata bahwa Anda sedang memberikan sebuah takhta buat Tuhan bertakhta di situ. Dan saya percaya di situ ada iman baru, pengharapan yang baru, mujizat terjadi. Jadi ketika kita masuk menaikkan pujian dengan sengaja masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau dalam gereja, kalau Anda melihat kadang-kadang terjadi hujan lokal. Tahu hujan lokal? Hujan lokal itu hujan yang tidak merata. Ya, di gedung yang sama, worship leadernya sama, pemain musiknya sama, tapi zamannya kok berbeda. Betul nggak? Kalau kadang-kadang kalau di Surabaya saya perhatikan, kalau kadang puji-pujian saya perhatikan jemaat. Ada beberapa jemaat yang nyanyi dengan sungguh-sungguh sampai mungkin dengan air mata. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Wah sampai nangis dengan air mata, hatinya dijamah oleh Tuhan. Wah dengan luar biasa. Tapi cuman beda 3 bangku atau 3 orang di sebelahnya. Ada orang yang di deretan yang sama. Yang sama di jemaat yang di jam kebaktian yang sama. Cuman selisih beberapa orang, ada yang kagum hormat. 1, 2, 3, 4, 5. Lampu di ICC banyak banget. 1, 2, 3, 5. Kagum hormat akan Engkau. Kagum. Nanti pulang sama-sama ya. Jangan Anda ya. Gak serius. Kayak gak ngalami apa-apa gitu. Padahal di gedung yang sama. Apa penyebabnya? Alkitab berkata masuklah. Itu berarti keputusan pribadi kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Halo amin. Keputusan pribadi kita masuklah. Itu berarti tiap-tiap orang punya kewajiban untuk masuk di hadirat Tuhan. Saya percaya begini saudara. Di daerah yang lapar dan haus. Di situ Tuhan akan melawat kita lebih dahsyat lagi. Di daerah yang lapar dan haus. Selapar dan sehausnya kita kepada Tuhan itu menentukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di hidup kita. Kadang hujan itu gak merata. Ada orang-orang yang di gedung yang sama, biasa-biasa aja tuh. Padahal 2-3 bangku ada orang yang sampai dijamah oleh Tuhan nangis. Apa bedanya? Apakah Tuhan tidak bisa menjamah semua? Tuhan sanggup menjamah semuanya. Tapi saya bilang kerinduan dan kehausan itu menentukan. Ada orang yang rindu, ada orang yang kurang rindu, bahkan ada orang yang tidak rindu sama sekali. Itu membedakan jamahan Tuhan. Makanya itu saudara, iblis itu gak suka kalau kita itu sungguh-sungguh nyanyi. Makanya kadang-kadang iblis itu suka mengacaukan kita. Kita ini punya daya imajinasi yang kadang iblis suka mencuri. Supaya ketika Anda beribadah, Anda gak konsentrasi. Anda gak memberi yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya yang ada cuma kebiasaan datang ya hari Minggu jam 10 di ICCC. Itu ada ibadah, ya udah. Iya aja. Tenang aja duduk. Gak ada kerinduan apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Pulang juga begitu. Tiap minggu begitu. Saya percaya saudara kekeringan akan melanda hidup kita. Tapi Alkitab berkata kalau kita kata Alkitab masuklah dengan sengaja masuk di hadirat Tuhan. Saya percaya di situ Anda akan mengalami jamahan Tuhan. Halo amin. Halo amin. Makanya iblis suka ganggu kita. Ya kadang-kadang di jemaat ada yang gak konsentrasi. Ya ada seorang ibu yang pagi-pagi ini di Indo ya. Di Kanada saya gak ngerti di Indo. Di Indo itu
Kadang-kadang ibu-ibu nanti gereja jam 10, itu jam 6 pagi udah bangun. Oh cuci baju. Ya cuciannya 2 kilo atau 5 kilo gitu loh. 2 minggu gak dicuci hari itu supaya nanti sore setelah kebaktian ibadah selesai dia bisa ambil itu bajunya lagi. Udah 5 kilo lalu datang lalu dijemur semua dijemur. Wah, banyak jemuran penuh begitu. Ya siap-siap habis makan pagi siap-siap dia ke gereja. Di gereja mulai nyanyi. Nah maunya sungguh-sungguh tapi iblis kadang-kadang suka curi. Nyanyi kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Sementara nyanyi tiba-tiba dia dengar ada thunder apa itu? Apa itu? Thunder itu apa ya? Bledek. Thunder. Aduh. Udah mau hujan ini. Dar gitu. Kami bawa pujian. Aduh hujan. Ke dalam rumah tuh, aduh, tadi pagi nyuci banyak banget nih, hujan gimana nih, aduh banyak banget tuh. Akhirnya jadi kami bawa cucian ke dalam. Ingatnya cucian, maunya sungguh-sungguh, akhirnya nggak jadi sungguh-sungguh. Iblis itu mencuri itu loh. Akhirnya nyanyinya nggak serius. Setiap orang itu harus dengan sengaja men-set hatinya, aku mau memuji Tuhan. Betul? Ada lagi yang juga mau ke gereja nih. Mau ke gereja, bapaknya udah siap-siap mau ke gereja, mamanya lama banget beriasnya. Menggok kanan, menggok kiri, menggok kanan begitu. Gini, lipstiknya kurang bagus, menggok kanan lagi, menggok. Papanya sudah, ayo ma, kita sudah terlambat ma, ayo ma. Sebentar toh pa, kanan kiri, ayo ma. Lalu papanya mulai marah, gak enak ngomongnya sudah gak enak. Ayo ma, 2 menit lagi kamu gak pergi dari kaca itu pecah lo gara-gara kamu. Oh papa ini kami iyalah sudah biasa lah. Papanya jadi nggak enak ngomongnya jadi nggak enak. Itu gini loh pak, monyet itu kalau dikasih baju tetap monyet. Wah, mamanya kamu ya dipakai setan kamu ya, gitu. Bayangin ibadah satu mobil lu nggak baku bicara, nggak ngomong-ngomongan lu dasar monyet, dasar setan. Akhirnya setan monyet ada di rumah. Kebaktian mau nyanyi ku kagum, nggak mau aku, nggak bisa nyanyi dengan baik karena konsentrasinya terganggu. Ada lagi yang suami istri ya yang suaminya ini Sabtu sore dia tahu minggu akan ibadah tapi sore itu agak selisih paham dengan temannya. Wow, suaminya ini, seorang suami ini laki-laki marah dengan temannya. Kamu yang temannya juga bales. Akhirnya mereka terjadi perdebatannya kenceng. Akhirnya si suaminya ini gua nggak tahan, yang pria nggak tahan. Akhirnya dimaki itu temannya blok begitu. Begitu habis dimaki itu dia sadar, waduh, saya orang Kristen. Kok maki begini ya? Aduh, terlanjur ngomong. Minggu yang lalu Pastor Joe sudah bilang, kalau orang Kristen sudah baptis, masih suka-suka gosip, suka-suka maki. Jangan-jangan dulu waktu baptis mulutnya ketinggalan. Mulutnya ketinggalan. Saking panjangnya mungkin. Ketinggalan. Aduh dia menyesal. Dia sangat menyesal. Akhirnya dia pulang ke mamanya. Ma tadi tuh si A itu menjengkelkan banget. Masa begini. Terus gimana? Ya itu ma, aku gak tahan. Akhirnya aku maki ma. Aduh ma, aku menyesal sekarang. Kok dia sekarang sudah begitu. Aku menyesal. Tadi aku telepon dia gak angkat. Aku cari dia sudah pulang. Gimana ya ma, ini perasaan suami. Dasarnya suami sih cinta Tuhan. Cuma ya ini tadi. Apa itu tadi? Terlepas begitu. Istri yang baik. Ngomongnya begini. Sudahlah pak, ya udah ya. Kamu kan tadi gak sengaja lah. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya nanti besok pagi kalau kamu kerja, Senin kerja, orang yang pertama kamu temui itu temanmu dulu. Ya minta maaf, oke? Ya gak apa-apa deh, ayo kita berdoa, pasti Tuhan ngampuni ya. Kan enak betul gak? Itu istri menguatkan suami, betul? Tapi kalau sama-sama gak mau begitu, gak pernah belajar menguatkan dan belajar untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang wanita itu, makanya tuh Pak, kalau ngomong itu loh, kamu tuh biasa kok. Kalau ngomong mulutmu dijaga, benci aku. Itu suaminya gak bertobat malah bunuh diri, saudara, percaya. Minggu kebaktian, dalam suasana kayak ini, minggu kebaktian, percayalah, gak akan konsentrasi. Iblis suka yang begini, makanya hati-hati.
Mempersiapkan diri untuk ibadah itu penting. Halo, amin. Mempersiapkan diri untuk ibadah itu penting. Jaga hati kita. Untuk kita konsentrasi ketika Anda beribadah. Wow, Anda sedang memuji Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan. Amin. Halo, amin. Minggu depan ibadah di sini saya mau semua orang sungguh-sungguh nyanyinya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Oke. Nah, terus sekarang langkah pujian itu gimana sih? Langkah pujian itu gimana? Ya. Langkah pujian itu bagaimana? Yang pertama adalah, saudara ketika Anda memuji, konsentrasikan satu ini. Yang pertama adalah siapakah Allah di hidup kita? Itu penting. Ketika Anda memuji, langkahnya pertama adalah siapakah Allah di hidup kita? Dia Allah yang layak disembah. Lebih daripada sekedar persoalan yang kita hadapi. Halo, amin. Persoalan yang kita hadapi hari ini tidak boleh mendikte hubungan kita dengan Tuhan. Persoalan yang kita hadapi tidak boleh mendikte hubungan kita dengan Tuhan. Anda punya persoalan atau Anda nggak punya persoalan, Anda harus tetap memuji Tuhan dengan segenap hati. Karena begini, persoalan yang Anda alami tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan di hidup kita. Jadi siapakah Allah yang telah melakukan kasih karunia yang begitu besar di hidup kita? Tiap kali saya nyanyi, saya tahu bahwa Tuhan kasih-Mu itu besar buat hidupku. Lebih daripada sekedar persoalan yang aku hadapi hari ini. Saat yang terbaik bagi seorang penyembah adalah seorang yang tetap menyembah di saat tidak bisa menyembah. Ngerti maksud saya? Seorang yang tetap menyembah ketika tidak bisa menyembah Tuhan. Itu disebut dengan korban pujian. Penyembah yang benar, penyembah yang baik adalah orang yang tetap memuji Tuhan di saat dia nggak punya alasan untuk memuji Tuhan. Ketika dia dalam tekanan yang begitu luar biasa, nggak ada alasan, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Itu seorang worshiper, seorang penyembah. Buka dulu Alkitab di Mazmur pasal yang ke-42 coba. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mazmur 42 ayat ke-5. Oke, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur bilang gini, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku ini gundah gulana. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Gundah gulana itu kecewa, takut, khawatir, ya dan lain sebagainya. Orang yang kena masalah. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Pemazmur bilang di tengah-tengah hatiku ini gundah gulana. Aku akan tetap bersyukur lagi kepada Tuhan. Halo, amin. Disinilah seorang worshiper terjadi. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan tidak tergantung dari keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaanmu. Kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, saudara. Tidak tergantung. Persoalan kita hadapi tidak boleh mendikte hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang tetap menyembah di saat tidak bisa menyembah. Saat yang terbaik bagi saya, saat yang terbaik ketika saya menyembah Tuhan adalah di saat saya nggak bisa menyembah Tuhan. Rasanya berat, rasanya capek, rasanya berat hidup saya. Tapi saat itulah yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Itu namanya korban pujian. Namanya korban itu pasti sakit. Korban pujian. Dan saya percaya disitulah Alkitab berkata Allah itu bertakhta di atas pujian. Maka kekuatannya, mujizatnya ada di sana. Jadi langkah pujian pertama adalah coba pikirkan siapakah Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah menaruh perasaan kagum dan bangga dalam hati kita. Yang menggeser perasaan kita sendiri yang kecewa. Meletakkan perasaan kagum dan hormat kepada Tuhan. Itu yang menggeser rasa takut, rasa khawatir dalam hidup kita. Sebab kita tahu bahwa kita gak pernah sendiri, Tuhan bersama dengan hidup kita.
Halo, amin. Tuhan ada di hidup kita, rasa kagum bahwa Tuhan kau melakukan keajaiban di hidupku. Berapa kali saya harus mengalami banyak hal di hidup saya. Peristiwa-peristiwa yang gak mengenakan kemarin saya share kepada pelayan Tuhan yang ikut di conference kemarin. Ya suatu hari ketika saya habis pelayanan, pulang pelayanan di tengah jalan. Kalau gak salah saya dari kota Jember kalau gak salah. Saya lagi di tengah jalan, saya ditelepon oleh istri saya. Istri saya bilang begini, "Ko, cepat pulang." Loh kenapa? Wah cepat pulang pokoknya. Kenapa? Istri saya gak mau cerita, tapi saya tahu pasti ada something. Ya saya paksa terus, kenapa? Aku suruh kebut-kebutan ngapain? Enggak, kamu cepat pulang, anak kita jatuh. Saya kaget ketika mendengar anak saya jatuh. Dan menurut saya anak saya sudah biasa jatuh. Anak saya itu suka lari, kepleset jatuh, kebentur gitu saudara ya. Sekalipun ya saya harus hati-hati. Tapi bagi saya anak saya itu sering jatuh karena memang tingkahnya luar biasa. Kayak bapaknya dulu waktu kecil. Wah begitu ya saudara ya. Ya udah. Tapi kali ini agak beda. Ya istri saya bilang gini, anak kita jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Hah? Saya itu tinggal di sebuah apartemen, rumah yang dibuat oleh gereja buat pendeta-pendetanya Mawar Sharon, dan saya tinggal di lantai 2. Ya lantai 2 itu harus melewati 20 anak tangga dulu baru naik ke atas. Nah biasanya di depan tangga itu saya pasang pintu, dan pintu itu sudah saya tulis harus tertutup. Ya ini pintu itu lalu ada pintu rumah saya. Nah biasanya kalau pintu rumah saya dibuka maka pintu itu dipastikan tertutup sehingga anak saya nggak cuma main di situ. Anak saya baru umur 8 bulan. Ya lagi di baby walkernya. Saya lagi pelayanan keluar kota, istri saya lagi di gereja pada waktu itu dan dia dijaga oleh omanya. Ya. Dan omanya sudah memastikan bahwa pintu itu tertutup aman, sudah aman. Begitu omanya masuk ya untuk bikin susu, rupanya ada orang naik ke lantai 3. Dan mungkin lupa menutup pintu itu, pintu tangga itu. Nah anak saya keluar dari rumah dan begitu pintu terbuka anak saya lihat, wow ini selurutan bagus ini. Lalu itu baby walkernya digenjot sama dia, bung langsung jatuh, bang, 20 anak tangga saudara. Gak tahu gimana jatuhnya, hasil akhirnya adalah anak saya dibawa baby walkernya di atas dia. Dan ketika saya mendengar berita itu seperti saya kaget dan tiba-tiba saya jadi pembalap F1. Wah saya kebut itu mobil, wah saya tanpa rem, saya kebut terus, saya pokoknya pengen cepat pulang sampai di Surabaya. Sampai di tengah-tengah jalan lampu merah saya mesti berhenti, saya sudah gas-gas, yang sebelah saya malah tersinggung, mengajak balapan ini. Saya begitu lampu saya tancap gas, cepet-cepet saya mau pulang. Sampai di tengah jalan Tuhan tuh kayak bilang, hey man, calling down man, tenang. Sebenarnya ada kadang-kadang dalam hidup kita ada beberapa kehidupan yang kita mungkin peristiwa di hidup kita yang mungkin kita nggak bisa handle sendiri hidup kita. Kita nggak mungkin bisa handle semua yang kita alami. Tapi percayalah masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Halo amin. Saya di tengah jalan saya berdoa, Tuhan aku tahu anak ini anak ajaib, anak kasih karunia. Aku yang diputuskan mandul gak bisa punya anak. Tapi Tuhan tetap kasih aku anak ini. Saya percaya anak ini adalah anak mujizat yang Tuhan beri. Tuhan hari ini tanganku kurang panjang untuk menolongnya. Aku ada di luar kota dan susah menolongnya. Tapi aku percaya Tuhan masih ada Tuhan. Tiba-tiba tadi lagu yang begitu terfavorit di hidup saya nyanyi lagu itu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Air mata saya mengalir di mobil itu. Saya nyanyi lagu itu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya menangis dengan air mata saya menangis. Saya bilang, Tuhan aku percaya kepadamu. Ketika saya nyanyi tiba-tiba perasaan damai sejahtera itu menyentuh hidup saya. Tahu gak saudara, kalau ada orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, kalaupun harus mengalami kesusahan, harus mengalami masalah, percayalah kesusahannya tidak pernah murni kesusahan. Karena apa? Damai sejahtera Allah menyertai hidupnya.
Persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah bisa membuat kita susah secara murni. Sebab apa? Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ketika ngalami tiba-tiba damai sejahtera Allah menyertai hidup saya. Dan saya tahu tiba-tiba rasa kekaguman saya dengan Tuhan boleh muncul. Dan tiba-tiba iman saya bangkit. Saya percaya bahwa Tuhan Engkau menjaga anak ini. Anak inilah anak yang sebenarnya aku susah untuk bisa punya anak. Tapi Tuhan yang kasih aku mujizat. Aku percaya anak ini dalam tangan Tuhan. Begitu sampai di rumah saya melihat anak saya biru semuanya. Saya bilang ke istri, cepat bawa ke dokter. Saya bawa ke dokter, saya minta dulu di foto. Udah malam Pak, dokternya nggak ada. Saya please, saya minta berapapun harganya saya bayar. Pokoknya saya minta di foto sekarang ini. Akhirnya didatangkan dokternya, akhirnya mau datang dan di foto. Anak saya masuk di ruang foto itu dia nangis, dia berontak. Saya di luar dengar anak saya nangis, nggak tahan hati saya ikut nangis di luar. Saya bilang dengan Tuhan kalau boleh biar gantian aku aja yang kalau orang Jawa bilang di bedong itu apa? Dililit pakai selendang itu loh, supaya nggak gerak-gerak itu loh. Ya, wah, di bedong gitu, diikat pakai selendang. Anak saya nggak mau, dia berontak, dia nangis keras-keras. Saya dengar, aduh Tuhan biar aku yang di bedong aja. Di hati saya tiba-tiba ada bicara gini, nggak cukup kainnya. Oh iya, nggak cukup kainnya, ya. Terlalu gede. Akhirnya begitu diperiksa selesai dokternya keluar dan saya bilang, gimana dok? Nanti biar dokter yang lain menjelaskannya. Begitu saya sampai dokter berkata, ini Pak, ini memar di sebelah sini, memar di sebelah sini, memar di sebelah sini. Tapi tulang-tulangnya aman, tidak ada yang patah, tidak ada yang apa. Jadi anak Bapak safe, paling 1-2 minggu memarnya paling hilang. Anak Bapak nggak apa-apa. Saya dalam hati bilang, thank you Lord. Tuhan menghandle anakku. Sampai hari dia sehat luar biasa, amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Kekaguman dalam hati kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin saudara. Lalu yang ketiga adalah diekspresikan. Pujian penyembahan itu perlu diekspresikan. Ya, pertama adalah siapakah Allah dalam hidup kita. Yang kedua kagum di hati kita. Yang ketiga diekspresikan. Saudara, pujian penyembahan itu perlu ekspresi. Apakah Tuhan gak tahu? Ada orang bilang, Pak memuji dalam hati kira-kira gak apa-apa. Oke, it's okay, gak apa-apa. Tapi tahu nggak saudara, Alkitab berkata begini, mintalah maka akan diberi. Terus apa lagi? Carilah maka akan apa? Dapat. Terus ketuklah maka akan dibuka. Saya mau tanya, ketika Anda dalam persoalan kira-kira Tuhan tahu nggak? Halo? Ketika Anda dalam persoalan kira-kira Tuhan tahu nggak? Tapi kenapa Tuhan bilang mintalah maka akan diberi. Ketuklah maka akan dibuka. Carilah maka kamu akan dapat. Kenapa Tuhan suruh kita minta? Saudara, Tuhan itu sangat tertarik dengan sebuah ekspresi jujur. Katakan amin. Tuhan itu tertarik dengan sebuah ekspresi jujur. Di mana ketika kita berekspresi memuji Tuhan. Saudara, itu yang menarik perhatian Tuhan. Sebuah ekspresi di hati kita. Makanya ketika Daud, coba buka Alkitab ya. 2 Samuel dulu. 2 Samuel pasal yang ke 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 saya akan bacakan agak panjang dikit ya. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Oke, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud apa saudara? Dan Daud apa? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Lihat ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut perjanjian pulang ke kota Daud, Daudnya bersukacita karena dia tahu bahwa kemenangan bangsanya bukan karena prajurit yang kuat, bukan karena persenjataan yang komplit, tapi kemenangan bangsanya karena hadirat Tuhan ada di bangsanya. Begitu tabut perjanjian itu pulang, Tuhan itu datang. Oh, Daudnya bersukacita. Alkitab berkata dia menari-nari di hadapan tabut perjanjian itu. Dia bersukacita. Oke, terus. Ayat 16.
Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Sementara Daud menari-nari, bersukacita, berekspresi jujur di hadapan Tuhan. Dia bersukacita bukan karena kedagingan, bukan saudara. Tapi dia betul-betul bersukacita karena tabut perjanjian Tuhan datang di kota Daud. Oh, dia menari-nari, ini sebuah ekspresi Daud memuji Tuhan. Tiba-tiba Mikal istrinya lihat dari jendela lalu memandang rendah Daud. Mikal memandang rendah Daud. Terus tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas nama Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan, coba perhatikan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan dan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Daud bersukacita, ada sebuah ekspresi jujur. Dan saya percaya Tuhan bersukacita ketika orang melihat orang berekspresi jujur, menari-nari di hadapan Tuhan. Oh, dia bersukacita oleh karena Tuhan. Lalu Mikal memandang rendah. Mikal meremehkan Daud, memandang rendah. Daud itu seorang raja, dia masih berbaju raja. Raja itu harus jaim sebenarnya. Tahu jaim? Jaga image. Ya, harus begini. Raja itu harus nggak boleh gitu, nggak boleh raja itu. Ya, raja itu harus begitu loh. Tapi Daud hari itu dengan pakaian raja, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Oh, dia bersukacita karena tabut perjanjian pulang. Dan Mikal memandang rendah. Sebenarnya yang dipandang rendah oleh Mikal itu bukan hanya Daud. Tapi Mikal sedang memandang rendah siapa yang dipuji oleh Daud, yaitu Tuhan semesta alam. Makanya Alkitab berkata ketika itu, maka Mikal berjumpa dengan murka Tuhan. Apa itu? Bentuk kutukan pada zaman itu adalah kemandulan. Pada zaman itu, sekarang sih enggak. Ya, kemandulan, enggak punya anak. Seumur hidup sampai matinya Mikal enggak punya anak karena memandang rendah orang yang memuji Tuhan. Karena itu saya memberitahu di sini saudara, kalau ada orang berekspresi jujur, ya, ada orang mulai mengangkat tangan, ada orang mungkin bersukacita sambil nyanyi lagi. Di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Mungkin ada yang angkat tangan, ada yang loncat-loncat. Yang lain sebelah kanan kirinya nggak boleh memandang rendah. Halo, amin. So acting lu. Kalau orang Surabaya bilang, biayaan lu. Tahu biayaan? Biayaan tuh, ya gitu loh saudara. Kayak bola bekel lu. Overacting, nggak boleh ada orang seperti itu. Ya kalau memang dia kedagingan. Tapi kalau enggak, Anda sedang menghina Tuhan yang dipujinya. Jadi daripada Anda menghakimi orang lain, lebih baik semua terfokus menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Amin. Amin. Ini sebuah ekspresi jujur. Dan Tuhan suka itu. Ekspresi jujur. Tidak ada cara saya memuji Tuhan. Yang ada cara Alkitab memuji Tuhan. Bertepuk tangan, mengangkat tangan. Ya, berlutut, bersujud. Saudara, ini yang harus dibangun di dalam gereja. Ketika kita memuji Tuhan, berekspresilah jujur. Tapi ingat, jangan kedagingan. Semua orang harus mengerem dirinya. Ya, jangan kedagingan. Tapi jangan juga, ya gara-gara itu Anda mulai
No. Semua berekspresi, mengangkat tangannya. Oh Tuhan, kau layak disembah. Saudara, saya percaya Tuhan itu suka dipuji dengan sebuah ekspresi jujur. Katakan amin. Halo, amin. Ini yang harus ada dalam diri kita, saudara. Tuhan itu mau. Tuhan itu tahu Anda punya persoalan, tapi Tuhan tertarik ketika Anda mau berkata dengan jujur. Ya, berekspresi jujur itu yang menarik perhatian Tuhan. Itu puji-pujian. Dan saya percaya ketika jemaat melakukannya dengan hati ini, Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan datang dengan segala mujizatnya di hidup kita. Pertama, kita rindukan Tuhan. Tuhan di atas segalanya, lalu berkatnya akan dicurahkan dalam hidup kita. Halo, amin. Minggu depan saya mau melihat jemaat gereja Tuhan ICCC, Christian Indonesian Christian Church Kanada. Anda akan beda cara memujimu. Amin. Ayo berekspresi jujur, semua beri yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan disukakan, maka hadiratnya ada di sini. Oh, Tuhan akan melawat kita dengan luar biasa. Saya berkata kepada para pelayan Tuhan, saudara, jangan mau ibadah yang biasa-biasa. Jangan mau ibadah yang biasa-biasa. Allahmu itu luar biasa. Seharusnya tiap kali ibadah kita mengalami zaman Allah yang luar biasa. Allah kita luar biasa. Amin. Amin. Ayo pagi hari ini semua orang belajar ini aja. Pujian penyembahan ini, mari kita belajar. Ayo kita mulai dari hati kita. Dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan semua beban. Semua taruh semua. Lalu kita fokus kepada siapakah Allah di hidup kita. Isi hati kita dengan kaguman. Lalu diekspresikan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri.